Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini eh, saya diminta untuk membicarakan tentang introduction to pandemic COVID-19. Ya, Eh, ini adalah subjek akan kita bicarakan. Yang pertama adalah pendahuluan tentang COVID ini, kemudian epidemiologinya. Yang ketiga kita bicarakan virologi sedikit tentang SARS-CoV-2. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah strategi memutus rantai infeksi, ya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ini adalah data yang saya ambil pagi ini dari WHO, ya, tanggal 20 Februari tentunya, padahal kita sekarang tanggal 21. Jadi situasi saat ini secara global 234.073 kasus yang confirm, sedangkan kasus barunya 24.247 ya. Kemudian secara total seluruh dunia 9.840 kematian ya. Dan karena ini adalah pandemik tidak seperti yang kemarin, WHO tidak membagi Cina dan di luar Cina, tapi membagi ke dalam beberapa region ya. Bisa dilihat ini mulai Pasifik Barat hingga Southeast Asia dan hingga sampai Afrika ya. Sehingga karena pandemik ini maka global levelnya very high ya. Di Asia Tenggara sendiri ada 918 kasus confirm, sedangkan kematiannya lebih sedikit daripada secara global, 31 kematian. Kalau kita lihat gambarannya tidak terlalu berbeda, tapi ini bisa dilihat gambaran dari hampir seluruh benua ya, mulai dari Asia, kemudian Eropa, Afrika mulai ada muncul sedikit-sedikit, kemudian di Amerika dan di Australia dan hampir semuanya ini ada dot-dot merah berdasarkan jumlah kasusnya. Ini besarannya bisa diukur, ada yang lebih dari 30.000 yang besar, sedangkan yang kecil ini antara 1 sampai 10 kasus. Kemudian gambaran kurva epidemiologi. Dari sini bisa dilihat hampir semuanya kurva menunjukkan masih menanjak ini. Jadi kasusnya tetap berlangsung, belum sampai sekarang masih belum bisa kita katakan selesai kasusnya. Kemudian kondisi Indonesia ya, tanggal mulai 20 Maret kemarin. Jumlah yang positif 369, sedangkan positif yang baru 60 orang, yang sembuh 17, sedangkan yang angka kematian yang meninggal adalah 32. Bisa dilihat dari data ini recovery rate-nya adalah 4,61%, sedangkan angka death rate-nya adalah 8,67% di sini. Kemudian dari epidemic curve satu persatu COVID ini bisa dilihat tiap negara memiliki pola-polanya sendiri. Seperti di Cina polanya seperti itu meningkat garis yang merah, sedangkan negara lain berbeda-beda. Ada yang mengikuti Cina ya seperti di Iran, kemudian di Italia dan seterusnya. Kemudian Jepang lebih landai, dan di sini Singapura juga lebih landai. Indonesia kelihatannya belum masuk dalam hitungan ini. Ini adalah contoh penyebaran kasus di Iran. Ternyata penyebaran SARS-CoV di Iran itu juga berimbas menyebar juga di seluruh dunia. Ini bisa digambarkan di sini saya ambil dari Nextstrain. Dari Iran sendiri bisa menyebar mulai ke Australia hingga kembali ke Wuhan ini ya. Jadi data epidemiologi berupa epidemiologi curve, kalau seandainya terjadi pandemik berupa outbreak ini, bentuknya seperti bell shape ini. Target kita adalah menurunkan angka kasusnya ini hingga landai seperti ini, sehingga flatten epidemic curve ini yang harusnya kita dapatkan. Dengan demikian, angka kematian, kemudian angka kasus kita tekan dengan banyak strategi. Kemudian WHO menyarankan ini,
Jadi strategi apa yang dilakukan pada health facility dan community, ya. Tentunya pada fase awal, ya, pada saat fase awal epidemik ini berlangsung, kita sudah melakukan antisipasi dan early detection di sini. Nah, apabila terjadi local transmission, tidak cukup hanya early detection tentunya, tapi containment juga ya, sehingga kasusnya mengalami amplifikasi ini sampai kemudian menurunkan transmisi, ini adalah target yang harus kita lakukan. Jadi seperti segitiga, mungkin kita dapatkan kasus yang fatal jumlahnya sedikit, tapi di bawahnya lagi ini adalah iceberg fenomen, severe, kemudian di bawahnya lagi adalah mild dan asimptomatik. Kalau kita lihat ini adalah WHO, statement WHO. Jadi pada severity of disease ya, yang di atas adalah critical, kemudian di bawah severe, moderate, dan mild. Kemudian resort apa yang harus dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus seperti piramida ini. Tentunya untuk kasus kritik ini membutuhkan ventilasi mekanik ya. Kemudian untuk yang severe oksigen terapi juga. Sedangkan sebagian dari moderate dan mild ini cukup dengan isolasi ya. Ini adalah strategi yang selalu digaungkan oleh WHO sejak awal. Jadi untuk menurunkan angka transmisi dari human to human, kemudian identifikasi, isolasi, dan rawat pasien sejak dini, ya, dan seterusnya. Kemudian strategi preparedness dan response plan ini, WHO sudah melakukan koordinasi, selanjutnya sampai akselerasi untuk riset dan development. Nah, bicarakan tentang virus penyebab COVID-19, ini adalah klasifikasinya. Dia adalah riboviria, kemudian ordonya adalah Ordonidoviralis, ya. Subordonya Cornidovirinae, familinya adalah Coronaviridae, subfamili Coronavirinae, kemudian jenisnya beta coronavirus, ya. Kemudian subjenis Sorbegovirus dan spesiesnya adalah SARS-CoV-2. Ini adalah gambaran virus, ya. Mereka memiliki spike, ya, tonjolan-tonjolan seperti ini kalau di bawah mikroskop elektron seperti mahkota. Kemudian di bawahnya ada membran, ya, kemudian envelope membran, kemudian ada nukleoprotein, ini di dalamnya ada genom berupa RNA. Kemudian replikasi coronavirus seperti ini, dia harus menempel pada reseptornya. Mereka bisa masuk, entry, atau uncoating langsung, ya. Kemudian terjadi proses translasi, tentunya di sini banyak, mulai protein yang PPI1A, PPI1B, kemudian seterusnya dia akan mengalami proses replikasi lagi, ya, menjadi banyak sekuen dari subgenomik, mulai mRNA sampai positif. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan protein virus di sini, kemudian terjadi assembly, kemudian mereka lepas. Ini adalah reseptor yang digunakan bersama-sama oleh SARS-CoV-2 dan SARS, ya, menggunakan ACE2, ya. Kemudian bisa dilihat ini kesamaan dan kemiripan SARS-CoV dan SARS-CoV-2, ya. Mereka sama, ya, dari kelelawar juga ACE2, kemudian mereka menggunakan TMP RSS yang ini digunakan untuk membantu mereka masuk ke dalam sel. Kemudian proses netralisasi antibodi yang dihasilkan SARS ternyata lebih tinggi, sedangkan yang SARS-CoV-2 ini moderate, ya. Kemudian dari mana sebenarnya mereka itu berasal? Nah, ini hampir semuanya dari animal origin. Ini human coronavirus, ya. Mereka semuanya dari hewan. Diduga berasal dari kelelawar, kemudian intermediate host-nya sampai sekarang belum diketahui, kemudian baru ke manusia. Ini adalah kelelawar yang dicurigai menularkan SARS-CoV-2, ya, berupa Chinese horseshoe bat, ya. Kemudian dari kasus yang pertama kita dapatkan
bahwasanya teridentifikasi SARS-CoV-2 ini memang merupakan coronavirus yang baru, ya. Ini adalah gambaran cytopathic effect pada sel human epithelial. Kemudian dari pengamatan menggunakan elektron mikrograf, kita dapatkan virus ditemukan pada epithelial RW tadi, dan ini adalah gambaran virusnya seperti mahkota. Ya. Kemudian setelah dianalisis menggunakan phylogenetic tree, ya, ini ternyata merupakan kelat baru ya, yang mirip-mirip dengan SARS-CoV. Kemudian gambaran klinisnya juga sama, mulai demam, batuk, mialgia, fatigue, dan seterusnya. Dan bisa dilihat di sini kenapa penderita ini pada onset 7 hari ya masuk ke rumah sakit, kemudian mengalami sesak, ya, kemudian ARDS. Saat ini dihitung, ternyata masa inkubasinya kurang dari 7 hari, sekitar 5,6 sampai 7 hari masa inkubasi dari COVID ini. Kemudian penularannya bisa terjadi dari satu orang ke orang yang lain, ini dibuktikan dengan artikel ini. Dan ini adalah kemampuan virus bertahan di lingkungan, bagaimana ini dibandingkan antara SARS dengan SARS-CoV, bagaimana mereka bertahan sampai 3 jam di aerosol, kemudian di copper, di cardboard, stainless steel, plastik, ya. Nah, ini bisa dibandingkan antara SARS-CoV dengan SARS-CoV-2. Ini adalah penyebaran menggunakan GIS, kita bisa lihat mulai dari Wuhan, bagaimana mereka menyebar ke benua-benua yang lain. Gambaran ini menunjukkan bahwasanya virus ini dilihat dari genetiknya, mereka mengalami perubahan genetik setelah sampai di negara-negara lain. Sehingga bisa dilihat, yang merah-merah ini adalah Amerika, kemudian yang kuning ini Eropa, dan sebagian dari hijau ini juga Eropa, dan di sebagian ini di Australia, New Zealand ini hijau. Ternyata mereka berbeda secara genetik dengan induknya yang berada di Wuhan. Kalau kita lihat, ini proses penyebarannya dimulai pada Desember, mereka mulai bermutasi berdasarkan waktu ini, ya, dan bisa dilihat pada akhir ini mereka ternyata berbeda dengan induknya yang ada di Wuhan. Kalau kita gambarkan, center di epicenter ini adalah Wuhan, sedangkan penyebarannya seperti ini. Jadi mereka berubah secara genetik, dan bisa dilihat mereka menjadi seperti apa. Tentunya ini memiliki beberapa banyak implikasi, ya. Kalau seandainya terjadi perubahan pada protein spike, maka antibodi yang terbentuk akan berubah antara Wuhan dengan Indonesia misalnya. Tentunya juga akan memberikan efek juga kalau seandainya perubahan ini masif, ya, banyak sekali karena virus RNA. Yang terjadi nantinya adalah kita akan berubah secara diagnostik, mungkin ada mutasi-mutasi pada genetik bagian-bagian tertentu virus yang mengganggu proses diagnostik, kemudian protein-protein yang kita deteksi berubah, maka tentunya akan merubah perilaku virus sekaligus sampai bagaimana kita mendiagnosa, ya. Dan bisa kita lihat di awal ini adalah Wuhan, kemudian yang di bagian belakang ini adalah negara-negara yang menjadi tempat penyebaran virus, dan bisa dilihat di sini perubahan genetiknya walaupun ada 1-2 mutasi. Mutasinya juga dilakukan atau terjadi pada virus terus-menerus ini. Tentunya kalau kita bicara tentang pengendalian infeksi, ada 6 komponen rantai infeksi yang kita harus tahu. Yang pertama adalah infectious agent, yang kedua adalah reservoir, ketiga adalah portal of exit, keempat adalah cara transmisi, yang kelima adalah portal of entry, dan yang terakhir 6, orang-orang apa saja yang susceptible atau yang bisa tertular. Pada kasus dengan SARS-CoV, rantainya adalah seperti ini. Ya. Infectious agent-nya adalah SARS-CoV-2, kemudian reservoirnya bisa orang, alat, ataupun animal. Di sini bisa kelelawar, ya.
Kemudian portal of exit-nya adalah sekresi droplet, dan sekarang dibuktikan ekskresi, yaitu feses, juga mengandung virus. Kemudian cara penularannya bisa direct, kontak, vomit, droplet, sebagian tindakan yang menghasilkan aerosol ini juga akan memberikan efek berupa penularan. Kemudian bagaimana cara mereka masuk? Saat ini diketahui masuknya lewat mukosa, ya, bisa respiratori, mata, atau dari mulut atau oral. Ternyata ditemukan oleh beberapa peneliti, di mulut kita banyak sekali reseptor ACE2, sehingga tidak menutup kemungkinan penularannya akan lebih cepat dibandingkan respiratory tract yang banyak di paru. Sedangkan di gastrointestinal, reseptor ACE2 banyak kita temukan di kolon. Sedangkan di kardiovaskuler, ACE2 juga tidak hanya kita ketahui banyak di jantung, tapi juga banyak di ginjal kita temukan. Kemudian siapa saja yang mudah tertular? Tentunya penderita dengan extreme age ini, ya. Di Wuhan diketahui banyak orang yang sudah tua dan mereka merupakan faktor risiko. Kemudian penderita dengan diabetes, penderita dengan imunosupresan, dan penderita dengan kardiovaskuler, hipertensi atau gangguan jantung. Ya. Nah, kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi yang terpenting adalah kewaspadaan untuk mencegah dan pengendalian infeksi ini. Yang pertama adalah standar, ini memang dilakukan untuk semua pasien. Kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi pada kasus dengan ISPA, kemudian pada kasus yang menimbulkan aerosol, serta kalau kita merawat pasien dengan pasien dalam pengawasan dan konfirmasi yang sudah terkonfirmasi sebagai nCoV. Dan durasi isolasi ini berbeda-beda, ya. Ada yang WHO menyarankan sekitar 14 hari, tetapi kita ketahui dari beberapa studi menunjukkan setelah pasien dinyatakan sembuh, ternyata virus ini masih bisa kita temukan di tenggorokan sekitar 3 sampai 13 hari, sehingga pasiennya masih diusap, hasil RT-PCR-nya tetap positif. Kemudian kewaspadaan isolasi ini yang biasa kita lakukan, standar dan transmisi. Ini standar ada 1 sampai 10. Tentunya yang utama adalah hand hygiene, ya. Kemudian kita lakukan cuci tangan menggunakan hair rub. Ini cukup 20 sampai 30 detik. Kemudian hand wash, ya. Apabila tangan kita kotor, tentunya kita menggunakan ini. Beberapa ilmuwan menyarankan menggunakan deterjen untuk menginaktivasi virus. Kemudian standar precaution ini yang kita lakukan. Kemudian kontak precaution juga harus kita lakukan karena dia bisa menular secara kontak. Kemudian droplet ini memang disarankan oleh WHO untuk melakukan kewaspadaan droplet. Kemudian CDC menyarankan airborne precaution juga karena dikhawatirkan dengan batuk dan bersin penularan bisa terjadi secara airborne. Kemudian tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol menyebabkan penularan bisa melalui airborne. Kemudian untuk isolasi penderita yang disarankan adalah isolasi source isolation. Nah, ini tujuannya adalah mengisolasi penderita, yaitu pasien yang terinfeksi, supaya tidak mengalami menularkan ke orang lain. Ya. Kemudian WHO juga menyarankan tidak hanya early recognition dan source control, tapi menggunakan standard precaution, kemudian isolation precaution lain adalah transmission, kemudian administrative control, kemudian environmental dan engineering control. Engineering control menjadi penting karena kita diminta untuk membuat atau memodifikasi sesuatu ruangan yang tentunya bisa digunakan untuk airborne. Nah, salah satunya adalah menerapkan filter HEPA, ya, HEPA filter ini pada ruangan tersebut. Kemudian ini adalah rekomendasi untuk pasien dengan nCoV yang diberikan oleh CDC, hampir mirip dengan WHO sebenarnya. Kesimpulannya, kita tentunya harus menghindari kontak erat, ya, kemudian cuci tangan, kemudian sebelum dan sudah kontak dengan pasien, kemudian hati-hati dengan hewan, ya, terutama hewan liar yang kita curigai bisa menularkan.
kemudian praktekkan kewaspadaan standar ya seperti etika batuk dan seterusnya. Yang terpenting adalah mencegah infeksi yang terjadi di rumah sakit karena beberapa literatur menyebutkan terjadi penularan secara nosokomial. Jadi pasien yang dirawat dengan COVID itu menularkan kepada tenaga kesehatan. Jadi yang paling berisiko pada saat merawat pasien ini adalah tenaga kesehatan bisa tertular oleh COVID-19 ini. Ya, ini adalah referensi yang kita gunakan, Nextrin, kemudian WHO, CDC, kemudian pedoman yang baru. Tentunya ini mungkin akan segera direvisi karena WHO mengeluarkan beberapa aturan baru ya tentang pedoman pencegahan penularan coronavirus disease COVID-19. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.